jika air kita itu kurang dari 2 kula, maka cara proses menyucikannya, ketika kita sudah beres menyuci, air kita cuman ada 2 ember. Kita ambil tuh gayung kita ambil, wurudul ma'i, kita kocorkan, alirkan air itu ke pakaian kita sampai bersih, sampai kita cium tuh sudah hilang baunya, tidak ada warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang bagaimana jika air yang mencucikan volumenya sedikit, maka air itu harus mendatangi najis. Apa bedanya dengan air yang dicelupi barang yang najis? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pertanyaannya mungkin seperti ya, kalau kita mencuci pakaian tuh ya, misalkan si pakaiannya itu ada najis, misalkan ada najis kencing begitu. Nah, kenapa air yang harus mendatangi pakaian? Pertanyaannya mungkin seperti itu. Kenapa air yang harus mendatangi pakaian, bukan pakaian yang mendatangi air? Kenapa harus air yang mendatangi pakaian? Dikarenakan karena posisi airnya nanti akan menampak begitu. Jadi posisi airnya itu akan lebih kuat daripada kita memasukkan najis ke dalam air tersebut begitu. Karena di sini dikatakan wa yushtaratu, dan disyaratkan fituhril mutanajjisi, ketika kita menghilangkan najis mutlaqan secara mutlak gitu ya, wurudul ma'i. Nah ini keterangannya, wurudul ma'i, bahwa kita itu harus mengalirkan air alaihi kepada najisnya itu. Ingkana al-ma'u qalilan, itu pun kalau ada airnya sedikit. Artinya sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Tetapi kalau airnya banyak, fa'in waradahu alaihi tanajjasa bi khilafihi kasiran, berbeda dengan airnya yang banyak. Wal farqu bainal waridi wa ghairihi annal warida aqwa liqaunihi amilan. Katanya begini. Jadi begini biar sedikit faham. Jika misalkan di dalam pakaian ini ada najis gitu ya, misalkan ada najis air kencing. Ketika kita hendak mau menghilangkan najis pakaian ini, maka disyaratkan itu harus wurudul ma'i. Artinya wurudul ma'i itu adalah harus dengan air yang mengalir. Jika air yang mengalirnya itu kurang dari 2 kula, atau disebut air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula itu disebut air qalilan, air yang sedikit. Berapakah ukuran air? Berarti air itu ada air sedikit dan ada air banyak. Kalau air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Kalau air banyak itu adalah air kapasitas 2 kula ataupun lebih dari 2 kula. Sekarang pertanyaannya, air 2 kula itu berapa liter kah? Atau berapa sentikah misalkan ada di dalam wadah begitu ya? Itu berbeda pendapat ulama begitu. Tetapi kalau saya pribadi, saya suka menggunakan ulama yang berpendapat bahwa air 2 kula itu sekitar ada 216 liter. 216 liter atau 200 liter juga itu sudah bisa. Tetapi bagaimana kita kan misalkan di kamar mandi kita itu ada bak begitu ya, ada bak mandi begitu. Kita itu gak punya literan, misalkan kita gak punya literan untuk mengetahui volume isi airnya. Maka kalau penggaris itu kan rata-rata kita punya ya. Maka kalau tidak kita mengliterkan air itu, ya sudah saja kita hitung saja itu bak kita itu, bak mandi kita itu. Maka bak mandi kita itu hitung sekitar 65 cm ke 65 cm, dalamnya juga 65 cm. Maka kalau sudah mencapai 65 ke bawahnya 65, ketika airnya itu penuh, maka itu sudah termasuk kapasitas air 2 kula gitu. Jadi yang punya bak mandi di jamban mandinya gitu ya, di kamar mandinya, maka bawa kita penggaris, kita hitung.
Kalau misalkan di sini sampai sini ada 50 cm. Dari sini ke sini 40 cm. Dari sini ke bawahnya itu cuma ada 40 cm. Ya berarti itu belum mencapai air 2 kulah atau disebut air yang sedikit. Maka ketika kita mau menyucikan baju, kita masukkan tuh ke dalam bak itu, maka sampai kapanpun tidak akan suci. Misalkan kita jejerkan tuh ada walaupun sampai 5 ember, walaupun sampai 6 ember, saya belum pernah menemukan ada ember yang kapasitasnya 2 kula. Kalau besar begitu namanya juga bukan ember kan. Nah, misalkan di sini ada berjejer tuh, bahkan mau sampai 5 ember. Kita mencucinya memakai sabun. Kita cemplungin tuh masuk ke ember yang satu. Apakah akan hilang najisnya? Tidak akan hilang, karena najisnya tetap saja di sana menempel ke pakaian. Kita masukkan lagi ke ember yang satunya ini, masih ada budah sabunnya. Tidak akan hilang. Kita masukkan ke ember yang ketiga, udah tidak ada tuh budah dari sabunnya. Dan kita cium juga udah nggak ada tuh hilang tuh bau air kencingnya. Misalkan kita masukkan sampai ke ember yang keenam, udah kita pakai pewangi pakaian, udah wangi, nggak ada budahnya, udah bersih kelihatannya. Walaupun sudah nampak bersih, tetap saja itu najis. Kita keringkan, tetap saja nempel najis itu di dalam pakaian itu, karena airnya itu kurang dari 2 kula. Jadi jika air kita itu kurang dari 2 kula, maka cara proses menyucikannya, ketika kita sudah beres menyuci, air kita cuma ada 2 ember. Kita ambil tuh gayung kita ambil, wurudul ma'i, kita kocorkan, alirkan air itu ke pakaian kita sampai bersih, sampai kita cium tuh sudah hilang baunya, tidak ada warnanya, seperti itu ya. Nah itu, jadi kalau di air yang kurang dari 2 kula, tidak boleh kita menghilangkan najis, masukkan itu, tidak akan suci walaupun memakai pewangi. Jadi caranya harus kita mengambil gayung, kita kucurkan sedikit, barulah itu wurudul ma'i, airnya mengalir sehingga menjadi suci. Karena kalau kita dengan mengalirkan air akan menjadi lebih besar kekuatan air itu. Itulah alasan ulamanya ya. Jadi airnya akan menjadi lebih kuat ketika mengalir ke bawah, dan najisnya pun terbawa oleh air yang mengalir itu. Kecuali kalau posisi airnya 2 kula atau airnya banyak. Kalau airnya banyak mah nggak apa-apa. Misalkan ada balong gitu atau ada kolam renang misalkan, pakaian kita penuh najis, badan kita penuh najis, tidak pakai gayung nggak apa-apa. Kita kecemplung aja tuh masuk ke dalam kolam renang. Gitu, langsung itu suci semuanya. Karena itu sudah melebihi dari 2 kula begitu. Ataupun misalkan kita mempunyai bak di kamar mandi kitanya itu besar melebihi kapasitas 2 kula, kita masuk ke sana nggak apa-apa, itu bisa suci seperti itu ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah air yang kurang dari 2 kula dan air yang melebihi 2 kula itu yang kuncinya begitu. Mungkin faham ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.